Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudaraku kaum muslimin wal muslimat, para pecinta dakwah Islam di mana saja kalian berada. Hari ini seiring berjalannya waktu, kita akan kedatangan tamu yang amat sangat istimewa. Tamu itu sangat istimewa. Itulah mengapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa saudaraku, para pecinta dakwah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi ajarkan kita semua bahwa beliau persiapkan dirinya untuk menyambut tamu yang amat istimewa tersebut. Apa yang dimaksud dengan tamu yang sangat istimewa itu adalah Ramadan. Ramadan sudah diambang pintu. Ramadan adalah salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang mulia. Bulan itu penuh dengan ampunan, bulan itu penuh dengan rahmat, bulan itu penuh dengan maghfirah, dan bulan itu satu-satunya Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan, bulan Ramadan, Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Katanya para ulama, hal ini menunjukkan bahwa bulan itu adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang mulia. Sama halnya dengan solat sunnah. Solat sunnah itu, para pecinta dakwah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak solat sunnah. Ada solat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, ada solat sunnah qabla subuh, ada solat sunnah tasbih, ada solat sunnah taubah, dan banyak solat sunnah. Akan tetapi ketahuilah saudaraku, dari sekian banyak solat sunnah, hanya satu-satunya yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran hanyalah solat sunnah tahajud. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilata. Sebagian malam itu ada orang-orang yang bertahajud sebagai amalan sunnah baginya. Karena itulah mengapa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Karena bulan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita tidak ingin menjadi orang-orang, itulah mengapa kita perlu tahu bahwa bulan itu mulia. Karena kita tidak ingin menjadi orang-orang yang membiarkan bulan itu berlalu tanpa dia isi dengan amal soleh. Sebab apa? Sebab orang-orang yang beramal pada bulan itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, ada orang memperbanyak amal di bulan itu. Amalnya banyak, dia sholat, dia puasa, dia melakukan sedekah sunnah, luar biasa. Salahkah dia beramal pada bulan itu? Tidak salah. Mengapa? Karena dia beramal sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Akan tetapi banyaknya hari ini orang-orang hanya memadamkan amal di bulan itu saja, sehingga amal itu tidak memberikan efek yang positif pada perbuatan seseorang setelah bulan suci Ramadan. Karena itu kita hendaklah menjadi yang kedua, yaitu dia bukan hanya sekedar menumpukkan amal, tapi bagaimana kemudian amalnya itu dia jadikan sebagai proses untuk membiasakan dirinya supaya terbiasa beramal, dan akhirnya amalnya itu memberikan efek positif. Sebab saudaraku, para pecinta dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak amal yang kita kerjakan, maka sasaran akhirnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan rasa takut kepada Allah. Mana dia contohnya? Salat.
Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang diwajibkan atas oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman itu, maka sasaran akhirnya adalah tatanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Contoh lain, puasa yang akan insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita, kita akan beribadah sebagaimana kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Lalu kemudian di ujung ayat Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Maka sasaran akhirnya adalah membentuk kepribadian hamba Allah yang takut kepada Allah. Takut itu disebut dengan takwa. At-taqwa wal khauf minal jalil wal qanaatu bil qalil wal amalu bit tanzil. Artinya adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan tahun ini semoga memberikan efek yang positif, dan kita insyaallah persiapkan diri kita dengan amal-amal soleh. Karena itu saya selaku salah satu pengurus Podium Labuan Batu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.